Welcome to the debate. Di ruang diskursus ini, kita menggali ragam perspektif, menguji argumen, dan mencoba memperdalam pemahaman kita mengenai teks dan fenomena yang sedang kita hadapi sama-sama. Hari ini, kita punya topik yang sangat relevan. Kita bahkan membedah satu fenomena atau istilah yang gak cuma mendominasi internet belakangan ini, tapi bahkan sampai dinobatkan jadi Oxford Word of the Year 2024. Istilah itu adalah brain rot. Istilah yang sangat provokatif ya. Kalau kita terjemahkan secara harfiah sih artinya otak membusuk. Tapi dari kumpulan materi sumber yang kita pelajari hari ini, mulai dari panduan bahasa gaul Gen Alpha dan Gen Z keluaran Find My Kids, lalu ada laporan kesehatan mental dari Alo Dokter dan Halodoc, sampai ke esai-esai filosofis yang membedah antropologi manusia di era algoritma, maknanya ternyata jauh lebih berlapis dari sekedar otak yang rusak. Betul sekali. Makanya, pertanyaan sentral yang mau kita eksplorasi hari ini sangat jelas. Apakah fenomena brain rot ini merupakan krisis peradaban struktural yang secara harfiah mengancam kapasitas kognitif dan daya kritis kita sebagai manusia? Atau apakah ini pada dasarnya cuma bentuk evolusi kultural aja? Semacam subkultur linguistik baru dari generasi digital yang ya cuma butuh manajemen praktis? Dan disinilah kita mengambil posisi masing-masing kan? Iya. Kalau saya pribadi, saya berdiri di posisi yang melihat fenomena ini sebagai ancaman eksistensial dan struktural terhadap peradaban kita, terutama terhadap kapasitas kognisi mendalam manusia yang sekarang lagi dieksploitasi habis-habisan oleh ekonomi perhatian. Nah, sementara saya akan mengambil pandangan alternatif. Saya memandang fenomena ini dari lensa adaptasi kultural. Menurut saya, ini adalah bahasa rahasia, semacam lencana identitas komunitas digital yang sangat valid. Emang ada risiko kesehatannya, saya nggak menampik itu. Tapi risikonya bisa dimitigasi melalui batasan-batasan praktis. Kita nggak perlu melihatnya sebagai kiamat kognitif. Oke, mari kita mulai dari fondasinya dulu. Alasan kenapa saya melihat ini sebagai ancaman struktural adalah karena kita ini lagi menyaksikan sebuah transisi antropologis yang lumayan ngeri. Selama ribuan tahun, kita ini adalah Homo sapiens, makhluk rasional yang identitasnya dibangun lewat pemikiran analitis dan mendalam. Tapi sekarang, pelan-pelan kita sedang diubah menjadi Homo scroll, manusia yang hidupnya tersandra dalam kondisi distraksi yang permanen. Homo scroll ya, itu label yang cukup tajam. Tapi coba jelaskan, ngerinya di sebelah mana dari kacamata struktural? Gini, di materi literatur yang kita baca, Nicholas Carr membahas sangat detail soal neuroplastisitas. Intinya, otak manusia itu plastis banget. Dia berubah bentuk secara fisik dan neurologis mengikuti apa yang jadi kebiasaan kita. Nah, sekarang bayangkan, otak kita dibombardir tiap hari sama algoritma yang memang sengaja didesain buat ngasih tembakan dopamin instan secara terus-menerus. Plastisitas otak kita lagi diubah oleh perusahaan teknologi. Pengunci kita di mode reaktif. Sistem 2 yang buat mikir panjang, lambat, dan analitis. Algoritma brain rot ini memaksa kita hidup di sistem 1 terus. Kemampuan buat mikir pelan itu pudar. Neil Postman dulu udah memprediksi ini. Dia bilang peradaban kita bakal hancur bukan karena penindasan, tapi karena kita menghibur diri kita sendiri sampai mati. Jadi ini tuh krisis konsentrasi massal. Ruang refleksi hilang, dan itu bikin fondasi rasionalitas dan demokrasi kita jadi sangat rentan. Masih muda deh. Saya paham kekhawatiran soal sistem 1 dan sistem 2 tadi. Itu masuk akal secara neurologis. Tapi coba kita lihat brain rot ini sebagai mekanisme budaya yang sangat efisien. Di literatur yang kita kaji, ada lebih dari 80 kosakata slang generasi ini. Kata-kata kayak skibidi, giat, sigma, sampai delulu. Yang mana kebanyakan dari kata-kata itu secara harfiah nggak ada artinya sama sekali kan? Jangan salah, buat orang luar atau generasi yang lebih tua, mungkin itu kelihatan nggak ada artinya. Tapi ini yang disebut sebagai badge of belonging, lencana kepemilikan buat Gen Alpha dan Gen Z. Sosiolog Zygmunt Bauman punya satu konsep yang menarik, namanya modernitas cair atau liquid modernity. Bayangkan dunia digital saat ini tuh kayak air yang bentuknya berubah-ubah terus. Tren berganti cuma dalam hitungan jam. Nah, bahasa absurd ini sebenarnya adalah cara mereka bertahan dan menavigasi arus informasi yang serba cepat itu. Bertahan hidup dengan cara menggunakan bahasa yang, maaf, sebegitu dangkalnya. Justru absurditasnya itu intinya. Kalau kita pakai kerangkanya Erving Goffman tentang presentasi identitas di materi kita, bahasa yang ironis dan absurd ini tuh sangat efisien buat membangun komunitas atau fandoms di dunia maya. Ini cara paling cepat buat menyaring nih siapa yang in,
paham konteks jokesnya, dan siapa yang out. Jadi ini bukan tanda otak mereka rusak. Ini cara komunikasi yang sangat logis dan valid di dalam ekosistem digital yang memang kacau balau. Memang, kalau kita cuma lihat dari kacamata sosiologi komunitas, argumen soal identitas itu masuk akal sih. Tapi kita nggak bisa tutup mata sama data empirisnya dong. Kita kan juga mengkaji laporan kesehatan dari Halodoc, Alodokter, dan Business Lounge. Data medisnya dengan sangat jelas mencatat dampak fisik dan psikologis dari paparan konten repetitif ini. Mulai dari insomnia kronis, kelelahan mata, penurunan kemampuan kognitif dasar, dan bahkan perasaan kosong eksistensial. Iya, saya setuju kalau screen time yang berlebihan itu bawa dampak fisik. Kelelahan mata dan kurang tidur itu fakta medis. Nggak ada yang membantah itu. Nah, dan masalahnya adalah apa yang bikin mereka menatap layar berjam-jam? Konten macam apa? Mari kita bicarakan gajah di pelupuk mata kita. Skibidi Toilet, sebuah serial animasi soal kepala orang yang nyanyi di dalam kloset. Di materi kita tercatat itu udah ditembus 65 miliar tayangan. 65 miliar, jujur aja, nilai intelektual apa yang ditawarkan dari animasi seperti itu? Kalau 65 miliar perhatian manusia dialokasikan buat humor tanpa narasi yang repetitif, ini bukan lagi sekadar membangun komunitas, ini rekayasa kesadaran massal menjadi dangkal. Tunggu dulu. Menghubungkan Skibidi Toilet secara langsung dengan runtuhnya daya pikir masyarakat luas itu lompatan logika yang terlalu dramatis. Angka 65 miliar tayangan itu adalah angka agregasi kumulatif dari anak-anak di seluruh dunia yang mengonsumsinya murni sebagai hiburan slapstick. Tiap generasi itu selalu punya hiburan absurdnya masing-masing. Iya, tapi hiburan absurd zaman dulu nggak dipersenjatai dengan algoritma machine learning yang mengincar perhatian kita 24 jam sehari. Ketika masyarakat, terutama anak-anak yang ukuran neuroplastisitas otaknya masih sangat berkembang, lebih terbiasa mengonsumsi kedangkalan ini daripada memproses informasi yang butuh pemikiran panjang, kita mulai masuk ke wilayah yang sangat berbahaya. Ini menormalisasi kedangkalan di tingkat struktural otak. Poin kamu soal algoritma yang mengeksploitasi perhatian itu memang valid banget. Cuma kita juga harus adil melihat efisiensi linguistik di balik fenomena ini. Kata-kata slang yang sering dianggap dangkal oleh generasi yang lebih tua itu sebenarnya seringkali merangkum ide sosial yang kompleks secara sangat efisien loh. Ide sosial kompleks dari kata skibidi dan sigma. Coba, kasih saya contohnya. Oke, ambil contoh kata sigma. Di balik lapisan humor absurd dan meme serigala penyendiri yang cringe, istilah sigma sebenarnya merujuk pada konsep kemandirian. Itu semacam penolakan sadar terhadap struktur hierarki sosial laki-laki tradisional yang di puncak piramidanya ada alpha male. Mereka mengkritik itu dan menciptakan archetype baru yang mandiri di luar hierarki. Atau ambil contoh kata delulu, singkatan dari delusional. Bukannya delulu itu malah meromantisasi pelarian dari realitas secara tidak sehat. Justru sebaliknya, kata delulu dipakai untuk merefleksikan optimisme yang sengaja dibikin sedikit nggak masuk akal buat menghadapi realitas ekonomi dan sosial yang memang lagi keras-kerasnya. Ada ungkatan, delulu is the solulu, delusi adalah solusi. Itu sebuah mekanisme coping, cara mereka bertahan waras dengan menertawakan penderitaan mereka sendiri. Dan yang paling penting dari ini semua, mereka mengonsumsi bahasa ini dengan tingkat ironi yang sangat tinggi. Mereka sadar penuh kalau internet itu tempat yang kacau, jadi mereka meresponsnya dengan meta komentar yang sama kacaunya. Kesadaran diri mereka tuh sangat tinggi di sini. Punya agensi atau kontrol penuh atas cara mereka berinteraksi sama bahasa dan budaya digital ini. Padahal literatur kita menyoroti sesuatu yang jauh lebih gelap soal agensi ini. Sesuatu yang lebih gelap seperti apa maksudnya? Konsep ekonomi perhatian. Sosial media itu kan pada dasarnya nggak gratis. Kita bayar pakai perhatian kita. Pengguna seringkali nggak punya agensi penuh karena sistem ini secara aktif dan sistematis merampok fokus mereka. Perusahaan teknologi mempekerjakan ribuan insinyur brilian cuma buat satu tujuan, mengeksploitasi kerentanan psikologis manusia lewat siklus dopamin tadi. Jadi, kamu melihat generasi ini murni sebagai korban manipulasi. Secara struktural, ya, kita pinjam kerangka filsuf Herbert Marcuse atau teori Noam Chomsky soal manufacturing consent, bagaimana persetujuan masyarakat direkayasa, kita bisa lihat pola manipulasi yang mirip. Banjur informasi dan hiburan dangkal yang instan ini bikin masyarakat terlalu terdistraksi buat mikirin isu-isu yang beneran butuh pemikiran kritis. Kekuasaan ekonomi, kebijakan. Otak yang kelelahan karena doom scrolling gak punya sisa energi buat sistem dua bekerja. Jadi fenomena brain rot ini bukan sekedar anak muda lagi bikin subkultur, ini komodifikasi kebodohan. Saya paham arah pemikiran struktural kamu.
Tapi fakta di lapangan justru menunjukkan hal yang bertolak belakang dengan argumen bahwa mereka ini cuma zombie pasif yang dikontrol sama kapitalisme digital. Kalau kamu perhatikan, contoh-contoh di literatur kita, generasi muda ini punya literasi digital dan agensi yang sangat luar biasa aktif. Agensi seperti apa yang membiarkan mereka nge-scroll video repetitif berjam-jam sampai insomnia? Kemampuan mereka membajak algoritma itu sendiri. Mereka secara aktif mengadaptasi dan mengubah makna kata dengan kecepatan luar biasa. Sebuah tren bisa muncul dari meme yang spesifik, meledak jadi mainstream, lalu dengan sengaja dihancurkan maknanya oleh mereka sendiri dalam hitungan hari. Proses itu butuh kecerdasan sosiokultural tingkat tinggi. Bahkan, mari kita lihat istilah brain rot itu sendiri. Istilah itu jadi populer justru karena dipakai oleh Gen Z buat mengkritik perilaku adiktif mereka sendiri. Mengkritik atau cuma menertawakan diri sendiri sambil terus melakukan hal yang sama di depan layar? Mengkritik dan menciptakan bahasanya sendiri untuk melawan. Mereka punya istilah touch grass, harfiahnya sentuh rumput. Itu teguran keras antar sesama pengguna internet kalau ada yang udah terlalu lama online dan kehilangan sentuhan sama realitas fisik. Atau ada istilah cornification yang merujuk pada kesadaran saat seseorang rasa dirinya udah terlalu terobsesi sama konten remeh sampai nggak produktif. Bukankah istilah-istilah ini jadi bukti kalau mereka punya lensa kritis yang tajam terhadap ekosistemnya sendiri? Mereka menolak untuk sekedar jadi objek pasif. Oke, istilah touch grass ini emang menarik sebagai fenomena sosial. Kayak tamparan halus antar teman ya. Tapi jujur aja, sekedar mengenali kalau kamu lagi ada di dalam penjara, itu nggak sama dengan punya kunci buat keluar dari penjara itu. Meta kesadaran tentang perilaku adiktif ini terbukti nggak menghentikan jutaan orang buat terus melakukan doom scrolling. Mereka sadar itu buruk, tapi mereka nggak bisa berhenti. Kenapa? Karena desain aplikasinya memang tanpa ujung, infinite scroll. Desainnya memang sticky banget, itu diakui. Tapi kan Sebentar, ini yang bikin saya menyimpulkan bahwa ini krisis eksistensial yang butuh solusi radikal. Berabad-abad yang lalu, Blaise Pascal nulis kalau semua masalah manusia bermula dari ketidakmampuannya buat duduk diam sendirian di dalam sebuah ruangan. Nah, hari ini, ketidakmampuan buat duduk diam itu dimonetisasi gila-gilaan. Kita pakai layar untuk lari dari pikiran kita sendiri. Makanya pendekatan buat nyelesain masalah ini harus filosofis dan radikal. Radikal dalam artian seperti apa? Apakah kita semua harus menolak teknologi? Lebih ke arah merombak cara kita mendekati informasi. Kita nggak bisa cuma bergantung sama aplikasi manajemen waktu. Kita harus secara sadar menghidupkan kembali apa yang oleh Simone Weil disebut sebagai etika perhatian. Kita harus memaksa diri kita buat kembali berlatih berpikir lambat, membaca teks yang panjang, duduk dalam keheningan tanpa stimulasi. Kita harus merebut kembali keheningan mental dari industri distraksi ini. Wah, kalau solusinya harus sefilosofis dan seradikal itu mengharuskan masyarakat modern buat kembali ke keheningan, jujur saya kurang sepakat. Meminta generasi yang lahir di era internet untuk menganggap satu-satunya cara berpikir yang valid adalah duduk diam baca buku tebal, itu pandangan yang terlalu puritan, eksklusif dan jujur aja, nggak realistis buat dunia nyata saat ini. Terus, alternatif praktis dari kamu apa? Membiarkan mereka larut dalam arus modernitas cair tanpa jangkar? Nggak dibiarkan tenggelam juga. Tapi kita nggak perlu menolak modernitas. Solusinya ya manajemen pragmatis dan kebersihan digital atau digital hygiene. Literatur medis dan panduan dari sumber kita justru menawarkan solusi yang sangat membumi. Misalnya, penggunaan alat kontrol orang tua kayak aplikasi Kids 360. Alat itu kan bisa dipakai buat membatasi akses ke konten-konten brain rot ini secara efektif. Tapi, membatasi layar pakai aplikasi itu bukannya cuma intervensi dari luar yang nggak menyentuh akar kognitifnya? Betul, makanya itu harus dikombinasikan dengan batas screen time yang rasional. Misalnya ada kesepakatan maksimal 2 jam sehari di luar kebutuhan akademik atau kerja. Lebih dari itu, solusinya adalah secara aktif mendorong hobi fisik di dunia nyata. Olahraga, masak, berkebun. Yang kita perlukan tuh keseimbangan digital balance, bukan pengasingan kultural dari teknologi. Mengajari generasi muda pakai alat digital dengan manajemen waktu yang baik itu jauh lebih realistis daripada berteriak kalau kapasitas rasional mereka sedang hancur. Masuk akal sih argumen soal keseimbangan praktis itu. Batasan 2 jam screen time atau pakai Kids 360 itu mitigasi yang pastinya sangat berguna di keseharian keluarga. Tapi coba kita pikirin lagi di level yang lebih dalam. Kenapa kita sampai butuh perangkat lunak pihak ketiga buat menahan diri kita dari alat yang sehari-hari kita pegang? Jawabannya ya karena alat itu by default didesain secara predatoris buat bikin kecanduan. Ya,
saya nggak menampik kalau desain dasar sosial media itu eksploitatif secara psikologis. Nah, itu akar masalahnya. Ketika batas 2 jam itu habis, hasrat yang ditanamkan oleh lonjakan dopamin itu nggak tiba-tiba hilang begitu saja. Sistem penghargaan di otak yang udah terbiasa dikasih konten hiperstimulasi bakal terus nagih. Jadi, hobi fisik kayak berkebun itu pada akhirnya rawan cuma jadi sekedar jeda yang menyiksa sebelum mereka kembali ditarik masuk ke siklus homo scroll. Kalau kita nggak menyentuh landasan filosofisnya, gimana kita memaknai informasi dan membangun sistem kekebalan kognitif internal, batasan praktis itu cuma plester kecil di atas luka bendah yang menganga. Sistem kekebalan kognitif, itu frasa yang sangat bagus. Tapi, pernah nggak kamu mempertimbangkan kalau wujud sistem kekebalan itu bentuknya beda-beda tiap generasi? Gimana maksudnya bentuknya beda? Saya sepakat 100% kalau kita butuh fondasi intelektual supaya nggak gampang dimanipulasi algoritma. Tapi fondasi itu nggak selamanya harus berbentuk teks tebal 500 halaman dan keheningan kan? Buat generasi digital ini, sistem kekebalan kognitif mereka justru terlihat dari cara mereka berinteraksi sama konten itu sendiri. Mereka mengonsumsi konten dengan skeptisisme tingkat tinggi. Mereka memparodikannya. Mereka bikin slang yang pada dasarnya mendekonstruksi keseriusan algoritma kapitalisme itu sendiri. Jadi maksudnya ironi absurd itu adalah tameng pelindung mereka. Tepat sekali. Seperti poin saya sebelumnya, ketika mereka dengan sadar melabeli ini sebagai brain rot, mereka nggak lagi meromantisasi kondisi mereka. Mereka tahu batasannya. Dan kalau kita terapkan kebersihan digital yang membumi kayak puasa gawai sesekali pas akhir pekan, bikin area bebas handphone di meja makan, ditambah role model perilaku yang sehat dari orang dewasa, itu udah sangat cukup ngasih mereka ruang bernafas untuk memproses informasi. Ruang bernapas emang penting. Tapi apakah ruang bernapas yang sebentar itu cukup untuk benar-benar memulihkan kapasitas analitis sistem 2 mereka? Sangat cukup selama kita mendampingi mereka memisahkan mana panggung pertunjukan digital yang ironis dan mana realitas dunia nyata yang butuh keseriusan. Kita harus hati-hati loh, jangan sampai kita terjebak dalam kepanikan moral historis. Tiap kali ada medium komunikasi baru yang masif, generasi sebelumnya selalu menuduh medium itu bakal menghancurkan intelektualitas peradaban. Ribuan tahun lalu, Socrates mengeluhkan penemuan teknologi tulisan karena dia pikir orang bakal berhenti pakai daya ingat otaknya. Terus abad ke-20 kita mengeluhkan televisi, sekarang kita mengeluhkan layar smartphone. Polanya selalu berulang. Oke, saya paham kenapa kamu menarik paralel historis ke Socrates. Itu perbandingan akademis yang klasik banget. Tapi begini perbedaannya yang sangat krusial. Tulisan di atas kertas perkamen pada zaman Socrates itu nggak secara aktif memantau pergerakan pupil matanya. Kertas nggak mengukur durasi tatapannya dan nggak secara real time mengubah isi teksnya buat memastikan Socrates nggak pernah tidur sampai pagi. Iya, kertas jelas nggak punya algoritma machine learning. Tepat sekali. Disinilah letak perbedaan yang asimetris antara medium masa lalu dan sekarang. Kita sekarang berhadapan sama infrastruktur teknologi bernilai triliunan dolar yang desain intinya adalah menculik perhatian manusia. Inilah yang bikin krisis hari ini jauh lebih berbahaya daripada pergeseran medium di masa lalu. Diskursus publik dan demokrasi kita tuh sangat bergantung sama warga negara yang bisa membedah isu-isu rumit secara logis. Kalau medium dominannya cuma ngasih reward buat emosi instan dan video repetitif 10 detik, kehidupan politik dan sosial kita akan terdegradasi. Ini bukan sekedar kepanikan moral orang tua, ini hitung-hitungan risiko terhadap bagaimana kita membuat keputusan kolektif sebagai sebuah masyarakat. Saya harus mengakui, poin soal algoritma yang mengincar perhatian secara agresif itu memang argumen struktural terkuat yang harus kita semua waspadai. Tapi, mengasumsikan bahwa masyarakat luas akan benar-benar takluk 100% dan kehilangan fungsi analitis kritisnya, menurut saya itu terlalu meremehkan ketahanan budaya manusia. Kita ini secara alamiah adalah makhluk pencari makna, apapun medium yang kita pakai. Tapi maknanya dicari di kolam yang sangat dangkal sekarang. Ya, kelihatannya memang dangkal dari permukaan, tapi coba lihat komunitas dan fandom digital yang lahir dari fenomena ini. Mereka sering banget membangun narasi partisipatoris yang sangat kaya. Mereka bisa berdebat panjang lebar menganalisis frame demi frame dari sebuah video YouTube yang absurd, nulis analisis fanfiction yang sangat rapih, dan membangun pertemanan lintas benua cuma dari satu kesamaan selera humor. Proses kognitif tingkat tingginya, analisis, sintesis, kreativitas, itu tetap jalan, bentuknya aja yang asing buat kita. Yang mereka butuhkan bukan disuruh mematikan internet total, tapi dibimbing secara praktis buat menyeimbangkan kecepatan dunia maya dengan kedalaman interaksi dunia nyata.
Diskusi yang luar biasa intens, sangat mencerahkan untuk menguji kedua argumen ini sampai ke akarnya. Kalau saya harus merangkum posisi saya berdasarkan semua literatur yang kita bedah, saya tetap berpegang teguh bahwa fenomena brain rot menuntut kita untuk secara sadar dan radikal melawan arus algoritma ini. Bagi saya, ini bukan sekedar isu perubahan bahasa gaul. Ini observasi klinis bahwa kita sedang mempertaruhkan kedalaman intelektual manusia demi mendongkrak keuntungan ekonomi perusahaan teknologi. Untuk menjaga kewarasan pemikiran analitis kita harus berani merebut kembali otonomi perhatian kita dan menolak normalisasi kedangkalan ini secara struktural. Ya, dan dari sisi saya, merangkum apa yang sudah kita debatkan, saya melihat bahwa dengan lensa sosiologis yang lebih empatis, kita bisa paham kalau otak generasi muda ini nggak benar-benar sedang membusuk. Mereka hanya sedang beradaptasi secara linguistik. Mereka menciptakan bahasa ironis untuk bertahan di dunia yang bergulir terlalu cepat. Solusinya ya bukan menolak modernitas secara puritan, tapi menerapkan manajemen praktis, batas layar yang sehat, memperkuat literasi digital, dan tetap aktif di dunia fisik. Dengan pragmatisme ini, esensi kemanusiaan kita nggak akan runtuh cuma gara-gara slang baru di internet. Meskipun posisi kita berseberangan secara fundamental mengenai seberapa dalam level krisis struktural ini, saya rasa ada satu titik temu yang sangat jelas di antara kita berdua dari materi hari ini. Ya, poin persetujuan kita ada pada dampak medis dan kesehatannya kan? Betul. Terlepas dari perdebatan soal nilai kulturalnya, kita berdua sepakat dan mengakui sepenuhnya bahwa paparan layar dan konten repetitif yang tidak terkelola dengan baik memang membawa risiko fisik dan mental yang nyata. Kelelahan mata, kualitas tidur yang hancur, dan tergerusnya rentang konsentrasi dasar itu adalah fakta medis. Membiarkan hal ini terjadi secara absolut tanpa intervensi sadar, baik itu lewat perombakan filosofis seperti yang saya tawarkan, atau lewat manajemen layar praktis seperti solusi kamu, bukanlah pilihan yang bijak sama sekali. 100% setuju soal itu. Teknologi yang dilepas begitu aja ke pengguna tanpa regulasi personal dan batasan sosial itu jelas resep untuk bencana kesehatan masyarakat. Ada batasan fisiologis dari otak dan mata manusia. Dan kita sama-sama setuju, batasan biologis itu harus dihormati. Kami mengundang Anda, para pendengar, untuk merefleksikan kembali isu ini lewat dua kacamata tadi. Di satu sisi, sebagai peringatan tentang krisis filosofi sistemik dari arah peradaban kita, dan di sisi lain, sebagai potret nyata evolusi budaya subkultur yang pragmatis. Materi literatur yang kita kaji hari ini membuktikan betapa kompleksnya hubungan kita dengan teknologi, tentang bagaimana kita menciptakannya, dan pada gilirannya, bagaimana teknologi membentuk ulang siapa kita. Betul sekali. Dan pada akhirnya, karena kita sudah menyajikan argumen terkuat dari kedua sisi, kami membiarkan Anda menyimpulkan sendiri cara terbaik buat bernavigasi dan menjaga kejernihan pikiran di era informasi yang semakin bising ini. Terima kasih telah bergabung dalam diskursus ini. Sampai jumpa di ruang The Debate berikutnya.